Cukup sekian yang saya sampaikan. Oke. Cukup singkat ya Pak. Oke, welcome back ya di perbincangan kelompok 2. Kali ini kita berbicara mengenai core value ASN berakhlak. Nilai yang kedua yaitu accountable. Accountable ini menurut surat edaran Menpan RB adalah khususnya accountable ya, itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, jadi tidak melakukan power abuse dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan ini kita akan menanyakan beberapa perspektif dan juga pandangannya mengenai nilai accountable, khususnya dalam implementasinya di ASN seperti itu. Nah, mungkin yang pertama dari siapa? Pak Budi, silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Somni. Adapun akuntabel ini adalah nilai-nilai yang harus dijalankan oleh seorang ASN karena melaksanakan tugas misalnya dengan penuh tanggung jawab itu merupakan salah satu hal yang sangat urgent yang harus dilakukan oleh seorang ASN karena kita ini istilahnya perpanjangan tangan dari negara dan kita harus betul-betul mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang kita emban. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Oke. Cukup singkat ya Pak. Tapi padat ya. Tapi padat. Gak apa-apa. Mungkin akan menambahkan dari Pak Reski. Nah, kalau saya tertarik Pak, tadi ulasan yang pertama oleh Pak Somi bahwa akuntabel itu berhubungan dengan integritas kita sebagai ASN, kemudian kita harus bersikap jujur, bertanggung jawab, kemudian tidak menggunakan kekuasaan kita. Mungkin kalau kita diberikan amanah untuk menjadi pimpinan misalnya di satu instansi, nah saya tertarik dengan jujur dan bertanggung jawab. Saya kasih contoh misalnya Pak Budi ya, yang pada hari ini sebagai seorang dosen, ya tentunya Pak Budi harus menerapkan nilai-nilai kejujuran tadi. Sebagai dosen dia harus jujur dalam menyampaikan materi-materi kepada mahasiswa. Misalnya jujur dalam hal dia mencari referensi-referensi atau bahan ajar itu ya sesuai dengan kaidahnya seperti apa. Saya dalam mengutip, nah itu contoh kecil dari penerapan sikap jujur sebagai seorang ASN dosen. Kemudian yang tadi disinggung juga mengenai tidak menggunakan kekuasaan yang berlebih atau ada power abuse. Nah, misalnya Pak Budi ini ya kita lihat 5 tahun akan datang akan menjadi ketua jurusan misalnya ya, kita doakan sama-sama ketua jurusan. Pak Heru rekannya ya. Wah, ya. Nah, Pak Budi seidealnya Pak Budi tidak menggunakan kekuasaan tersebut untuk menekan dosen-dosen yang lain. Misalnya memberikan tanggung jawab yang lebih kepada dosen-dosen yang lain tanpa melihat beban atau tugas yang sebenarnya sudah berat yang dirasakan oleh dosen-dosen tersebut. Ya mungkin sebagai itu contoh kecilnya Pak. Atau mungkin juga tadi bebannya banyak gitu ya, tapi komunitasnya sedikit. Iya. Kan power abuse juga. Nah gimana menurut kita gimana? Iya. Mungkin agak sedikit berbeda ya. Tadi Pak Reski melihatnya nih gimana power abuse itu tidak digunakan antar sesama pihak dosen. Kalau saya melihatnya gimana power abuse itu nggak digunakan antar mahasiswa dan dosen gitu. Maksudnya kan banyak juga nih kayak dosen kayak kamu nih nggak beli buku saya gitu, saya kasih nilai C. Nah, hal-hal seperti itu yang sangat mudah digunakan oleh seorang dosen kan, kekuatan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi betul kata Pak Reski tadi, kita memberikan bahan kuliah tentunya yang dapat diakses semua orang ya, transparent in a way materi gitu ya atau knowledge gitu. Di sisi lain juga kalau bicara tentang transparan tuh
saya suka nariknya ke pemberian nilai ke mahasiswa gitu. Bagaimana kita bisa memberi nilai ke mahasiswa secara objektif, terutama misalnya gitu kita mau mulai kelas gitu ya, apa tuh namanya biasa kalau pengumuman pertama kontrak kelas, Kontrak kuliah. kontrak kuliah gitu. Kontrak kuliah kita udah bilang nih perkuliahan saya 10% kehadiran, 30% tugas, 30% UTS tugas gitu. Jadi ntar kalau mereka nanya, kok nilai saya C ya Bu ya? Ya kamu ngumpul tugas nggak? Pernah hadir nggak ya walaupun ikut ujian gitu ya? Atau sebaliknya hadir di kelas terus tapi nggak ikut ujian. Jadi ya udah kita aku transparan sih ngasih mereka kayak poin atau bobotnya gitu. Kalau dalam hubungan antara dosen dengan mahasiswa ya. Ya. Nah, terus kalau misalnya dosen dalam hal dia mempertanggungjawabkan pekerjaannya, misalnya bisa nggak sih dia melakukan rekayasa data ketika melaporkan ke BKD itu dia bisa disebut akuntabel atau nggak? Silakan Pak Khairul. Iya, rekayasa ya. Emang ada rekayasa ya Pak Sal? Lo enggak, misalnya gini loh, misalnya gini loh. Contoh ya. Enggak, Ini langsung tanya ya. misalnya gini loh, misalnya dia tidak memenuhi penelitiannya dalam BKD, lalu kemudian dia melakukan aja asal bikin penelitian abal-abal, lalu kemudian dia masukkan ke BKD untuk diklaim. Itu kan dia tidak akuntabel tuh. Nah itu gimana? Oh iya, mungkin di lapangan itu mungkin banyak ya sebenarnya ya, karena itu tidak mencontohkan nilai akuntabel sebenarnya, karena dia tidak melakukan suatu integritas, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Nah sebenarnya apalagi merekayasa jurnal dan sebagainya ke BKD itu kan salah satu contoh yang tidak baik lah bagi ASN kita ini. Sangat tidak baik. Iya. Jadi apalagi kita sebagai dosen sebagai contoh teladan untuk bagi mahasiswa kita. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai integritas kita ke mahasiswa agar mahasiswa kita juga mengikuti nilai-nilai integritas kita. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi kalau ditarik kesimpulan bahwa dosen selaku ASN misalnya bagian dari ASN gitu ya, itu memang dia harus pertama menghindari sekali yang namanya power abuse gitu ya. Yang kedua juga harus memiliki integritas dalam artian tidak melakukan manipulasi data dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bukti bahwa kita melakukan atau menerapkan nilai-nilai akuntabel itu sendiri. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman atas pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Bye. Bye. Minggu depan. Minggu depan baru bajunya.